Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Alhamdulillahirrabbilalamin, di semester kali ini Allah mempertemukan saya dengan saudara pada mata kuliah pengantar penelitian pendidikan. Di mata kuliah ini nanti kita bersama akan belajar tentang bagaimana dasar-dasar dari sebuah penelitian pendidikan. Tapi mari sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa, mengucap basmalah bersama-sama. Saya iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang pengantar penelitian pendidikan. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan gambaran sekilas tentang seperti apa mata kuliah pengantar penelitian pendidikan itu. Baik, kita mulai. Mata kuliah ini, ya, ini namanya mata kuliah pengantar penelitian pendidikan. Kodenya ini MKD P7206. Ini merupakan bagian dari mata kuliah dasar profesi. Artinya, mata kuliah pengantar penelitian pendidikan ini sebagai fondasi atau prasyarat untuk saudara bisa mengambil mata kuliah setelahnya. Ini sebagai dasar. Bobotnya kemudian di dalam satu semester ini bobotnya ada 2 SKS gitu. Nah, saya kira saudara juga sudah memahami seperti apa SKS itu, tidak saya jelaskan kembali. Kemudian, nah, apa manfaatnya? Nah, ini. Jadi, kenapa di semester ini, di semester ganjil ini, saudara belajar tentang mata kuliah pengantar penelitian pendidikan? Ada 3 hal. Yang pertama, dengan kita mempelajari mata kuliah ini, nanti diharapkan saudara bisa mengetahui tentang dasar-dasar sebuah penelitian pendidikan. Jadi ini fokus penelitiannya penelitian pendidikan. Dan utamanya lagi adalah pendidikan di sekolah dasar. Nah, cakupan-cakupan dasar itu seperti apa? Nanti di mata kuliah ini kita akan membahas. Kemudian yang kedua, ini pada saat saudara menempuh mata kuliah ini, diharapkan nanti saudara bisa mengklasifikasikan masalah-masalah di dalam pendidikan. Nah, dari masalah-masalah inilah nanti bisa lahir sebuah topik penelitian. Yang paling dekat nanti penelitian yang saudara bisa lakukan adalah menyusun skripsi. Jadi skripsi itu bagian dari sebuah penelitian atau riset. Nah, nanti akan saudara susun di tingkat akhir. Kemudian yang ketiga, di mata kuliah ini diharapkan nanti setelah kita bersama-sama belajar, nanti saudara dapat menyusun rencana penelitian pendidikan. Terutama karena saudara itu prodinya prodi pendidikan guru sekolah dasar, maka di prodi keprodian itu yang nanti akan dicari masalahnya, kemudian disusun rencana penelitiannya sampai nanti menyusun hasilnya. Tetapi paling tidak di dalam mata kuliah ini cukuplah kita belajar tentang dasar penelitian, kemudian klasifikasi dalam masalah penelitian, sampai ke menyusun rencana penelitian. Selanjutnya, ini di pertemuan 1 atau pertemuan hari pertama, ya seperti ini. Ya, karena kita situasinya masih ada di pandemi ya, kita masih ada di pandemi COVID-19, maka pertemuan pertamanya kita tidak bisa bertemu langsung, tapi insya Allah saya yakin meskipun kita tidak berjumpa langsung, tetapi dengan situasi yang seperti ini kita sama-sama memahami
Baik, kontrak belajarnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang gambaran singkat materi perkuliahan selama 1 semester, kemudian tentang tugas-tugas, gitu. Kemudian tentang kriteria penilaiannya, gitu. Kemudian tentang sistem pembelajaran. Nah, kaitannya dengan kriteria penilaian, yang ini saya sesuai dengan aturan yang ada di Prodi. Untuk nilai ya seperti itu formatnya, saya kira semua dosen sama. Kemudian tugas-tugas, nah karena memang situasinya daring gitu, nanti tugas-tugas nanti menyesuaikan yang sekiranya memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, kemudian tidak membebani semua pihak gitu ya, karena tidak hanya mahasiswa saja pada saat tugas itu ya otomatis dosennya juga mengoreksi juga. Kemudian sistem pembelajaran nanti saya kirimkan angket ya melalui Google Form gitu. Seperti apa sistem pembelajarannya, silahkan nanti saudara isi sehingga apa yang saudara inginkan dan apa yang saya inginkan nanti bisa ketemu. Ya, jangan sampai nanti sepihak gitu. Maka silahkan nanti diisi Google Form-nya itu sistem pembelajaran seperti apa yang saudara inginkan. Ya, silahkan nanti diberikan masukan. Kemudian di pertemuan tuh. Oh iya, lupa. Ini saya berikan gambaran dulu. Di mata kuliah ini penjenjangannya adalah seperti ini. Nah, mata kuliah pengantar penelitian pendidikan ini dia sebagai syarat untuk saudara menempuh metode penelitian. Artinya, jika saudara tidak lulus di mata kuliah pengantar penelitian pendidikan, maka akan sulit masuk atau mengambil mata kuliah metode penelitian. Dan kebetulan ada di semester yang sama ya. Nah, jika dua hal ini tidak lulus, maka penelitian pendidikan 1 juga tidak akan tercapai. Penelitian pendidikan 2 sampai seminar keSD. Nah, ini satu rangkaian dari mata kuliah riset yang ada di prodi ini. Kalau tidak salah, ini 2 SKS, ini 3 SKS, ini 3 SKS, ini 3 SKS, ini 2 SKS. Berarti berapa ini ya? 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 2, 13 SKS sendiri ya. Nah, khusus untuk penelitian. Itu artinya bahwa ilmu tentang meneliti itu begitu pentingnya di dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar. Maka, ayo bersama-sama kita persiapkan. Meskipun situasinya pandemi seperti ini. Bukan menjadi halangan untuk kita belajar. Nah, kita lanjut untuk pertemuan 2. Nah, hari kedua, konsep dasar penelitian. Apa yang akan dibahas? Di hari kedua, kita akan membicarakan tentang seperti apa itu penelitian. Gambaran umum tentunya ya. Ya, kita akan sama-sama belajar dari mana sebab musababnya kok tiba-tiba setiap mahasiswa itu harus belajar tentang penelitian. Ngopo to ndak guru SD itu ndak kudu ngerti penelitian. Nah, kita akan bicarakan di pertemuan kedua. Begitu juga tentang tujuan dari penelitian. Tujuannya apa toh? Kita akan membahas fungsinya juga sampai apa yang menjadi syarat sebuah objek itu bisa diteliti atau apa yang menjadi syarat seorang peneliti itu, seorang mahasiswa itu bisa meneliti atau seorang guru bisa meneliti. Nah, di hari kedua, di pertemuan kedua itulah nanti konsep dasar penelitian kita akan bahas. Oke, kita lanjut. Pertemuan ketiga dan keempat, kita bicara tentang ragam.
Ragam itu artinya jenis-jenis. Nah, penelitian itu tidak hanya satu, banyak hal. Nah, ini ditinjau dari, ada banyak tuh, ada ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari bidangnya, ditinjau dari tingkat kealamiahan tempat penelitian, kemudian ditinjau dari waktunya, ditinjau dari tempatnya, hadirnya variabel, pendekatan analisisnya, kedalaman analisisnya, sampai kepada metodenya. Nah, itu. Kemudian pertemuan kelima dan keenam, kita bicara tentang prosedur dan kerangka penelitian. Apa tuh prosedurnya peneliti itu? Tahapan-tahapan dalam meneliti itu seperti apa? Dan kerangka penelitian itu seperti apa? Nah, ini kemudian kerangka penelitian ya bisa dikatakan kita nanti akan belajar isi dari proposal penelitian itu apa. Ini di pertemuan kelima dan keenam. Ini butuh 2 pertemuan sendiri karena materi ini cakupannya sangat luas, maka kita perlu 2 pertemuan. Ya, semoga di pertemuan ini kita sudah tidak daring lagi. Tapi kalau masih daring ya tidak apa-apa, nanti kita akan tetap bisa belajar. Nah, kita nanti akan bersama-sama belajar tentang menyusun proposal penelitian. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan ke-7, saya jadwalkan ujian tengah semester. Nah, mohon nanti disiapkan. Kalau suasananya masih daring, berarti nanti ya ujiannya daring. Tetapi kalau nanti kita bisa luring, belajar bersama-sama di kampus, ya nanti kita aturlah untuk ujian tengah semesternya. Pertemuan ke-8 dan ke-9, ini juga butuh 2 hari juga. Kita akan bicara tentang masalah dalam penelitian. Nah, apa itu masalah? Kemudian sumber masalah itu seperti apa? Cara memilih masalah di dalam penelitian pendidikan, kita akan bersama-sama belajar. Sehingga selama mata kuliah ini, paling tidak saudara bisa memetakan masalah-masalah yang tepat, yang cocok untuk saudara jadikan sebagai penelitian. Karena apa? Karena inti atau pondasi dari penelitian itu ya di masalah. Kalau kehidupan sehari-hari itu orang gimana caranya menghindari masalah. Tetapi kalau dalam penelitian masalah itu harus dicari untuk apa? Untuk bisa diselesaikan. Kita lanjut. Nah, lalu setelah kita tahu sumber masalahnya, cara memilih masalah, baru kita rumuskan masalah. Atau di dalam bab 1 namanya rumusan masalah. Baik, kita lanjut. Pertemuan ke-10, kita bicara teori dalam penelitian pendidikan. Jadi, coba nanti rekan-rekan bisa melihat di skripsi yang punya kakak kelas. Bab 2 itu tentang teori. Kenapa kok ada teori? Nah, kita akan bicara di sini. Apa tuh teori itu, pengertiannya, kemudian kegunaan atau manfaat teori itu seperti apa, kenapa kok di dalam skripsi itu, di dalam penelitian itu harus mencantumkan pendapat orang lain, harus mencantumkan teori-teori orang lain. Kita bahas di pertemuan 10. Kemudian kita juga akan membahas sebetulnya kedudukan teori itu seperti apa. Kedudukan teori di dalam penelitian itu seperti apa. Nah, ini nanti kita akan bahas. Ya, tuh. Kita belajar untuk mendeskripsikan teori. Kakak kelas itu tiba-tiba di bab 2 itu sampai berhalaman-halaman, banyak itu ya. Kenapa kok bisa banyak seperti itu? Nah, kita akan membahas di situ. Bagaimana cara mendeskripsikan sebuah teori. Kemudian pertemuan 11 sampai 12 kita akan bicara tentang populasi dan sampel penelitian. Nah, tentu berbeda dalam penelitian kuantitatif menggunakan istilah populasi dan sampel, tapi kalau dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah subjek dan objek penelitian. Tetapi polanya hampir sama lah. Tuh.
kita butuh 2 pertemuan untuk membahas ini. Karena untuk membicarakan populasi dan sampel, ada jenis-jenis sampel, bagaimana peletakan sampel yang tepat di dalam suatu penelitian. Nah, itu. Pertemuan 13 dan 14 kita bicara tentang sumber dan teknik pengumpulan data. Karena apa? Data itu bisa terkumpul itu karena ada teknik pengumpulannya. Nanti ada, misal ada observasi, wawancara, dokumentasi, angket, tes, dan macam-macam gitu ya. Nah, teknik pengumpulan datanya bagaimana? Itu. Baik, selanjutnya adalah pertemuan ke-15. Kita bicara tentang etika penelitian. Baik itu pengertian etika ataupun prinsip-prinsip seorang peneliti. Apa tuh yang harus yang etika seperti apa yang harus dipegang oleh seorang peneliti di dalam meneliti. Termasuk bagaimana menghadapi responden, bagaimana menulis, bagaimana plagiasi gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang kita bahas di pertemuan 15. Selanjutnya, pertemuan terakhir, ujian akhir semester. Ya, saya berharap pada saat ujian akhir semester ini kita sudah tidak daring lagi. Kita bisa bertemu ujian tertulis itu. Nah, sekali lagi, tapi kalau Allah mengendaki kita masih daring ya tidak apa-apa. Nanti kita susun format yang baik kembali. Daftar pustaka, sebagaimana di mata kuliah sebelumnya, saya tidak mewajibkan 1 buku atau 2 buku gitu. Tetapi nanti apapun bisa saudara gunakan untuk belajar. Itu yang daftar pustaka. Jadi apapun buku penelitian itu bisa saudara gunakan sebagai referensi. Kemudian penugasan nanti ada 2, tugas terstruktur dan tugas non terstruktur. Nah, nanti kita bicarakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Terstruktur itu memang dari awal sudah terjadwal, tapi kalau non terstruktur nanti insidental. Ya. Tapi tidak usah khawatir, tugas tentu tidak akan memberatkan. Dan jangan berharap juga bahwa kuliah tidak ada tugas, itu juga tidak mungkin. Penilaian ini sesuai dengan formatnya dari program studi, dari perguruan tinggi juga sama. Partisipasi dan kehadiran saudara itu 10%, termasuk bagaimana partisipasi dan kehadiran di sistem pembelajaran daring. Nanti mohon diisi ya untuk angket saya di Google Form gitu. Kemudian keaktifan juga nanti bagaimana penilaian keaktifan yang nanti tolong rekan-rekan bisa memberikan masukan untuk saya. Penugasan 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir 25%. Itu penilaiannya. Untuk konversi nilai seperti ini saya kira juga saudara juga sudah mengetahui karena dari semester 1 juga sudah seperti ini. Dan ini juga aturan dari prodi dan saya tinggal menyalin saja. Dari A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E tidak lulus. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, itulah pengantar dari saya di pertemuan pertama ini. Nah, semoga ini jadi awal yang baiklah untuk kita. Sekali lagi, apapun kondisinya, kita tetap belajar. Apapun situasinya, kita tetap belajar. Meskipun situasinya tidak bertatap muka secara langsung, gitu ya, paling tidak kita tetap bisa belajar. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di pengantar awal semester ini. Dan terima kasih, semoga Allah memudahkan rencana-rencana kita di awal dan memberikan ridho sampai akhir semester nanti. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.